Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk bergabung di kegiatan saya, terutama saya mengundang Bapak Ibu dengan mendadak karena ini adalah tugas saya di Guru Penggerak, terutama nanti kita akan sharing gimana tentang budaya positif. Nah, nanti saya akan mohon izin untuk memaparkan presentasi saya mengenai budaya positif. Misalkan panjenengan mau menyangga atau kita sharing ataupun ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan. Mohon izin untuk share screen ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Ya. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang modul 1.4A9 tentang budaya positif. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama mengenai apa yang dimaksud dengan budaya positif. Perkenalkan, saya Sri Yudas Anggreni dari SDN 405, saya CGP Angkatan 5, akan melakukan diseminasi tentang budaya positif, yaitu modul 1.4A9 mengenai tugas diseminasi ini. Yang pertama, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materinya, coba di sini ada sebuah ilustrasi. Anda dan teman Anda bisa kita praktekkan ya. Di sini dibutuhkan 2 orang, yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka ya, ini nama ilustrasinya adalah cobalah buka. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B atau teman Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Selamat bergabung, mohon maaf sebentar ya. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru masuk ya. Mohon maaf, mikrofonnya saya matikan sebentar ya untuk semuanya. Saya lanjutkan. Ya. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B, bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama, bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa, apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan Anda?
Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika Anda itu menggenggam sesuatu benda yang Anda anggap sangat berharga sekali? Ada yang mau memberikan jawaban kira-kira dari Bapak Ibu? Monggo silakan. Monggo dari Bapak Ibu barangkali ada yang memberikan jawaban dari atas ilustrasi tadi. Panjenengan mengepal sebuah benda yang sangat berharga. Kemudian teman Anda itu membujuk panjenengan dengan cara menghardik, mengintimidasi, atau bahkan mengiming-imingi uang. Nah, seperti itu. Kira-kira panjenengan, apa yang panjenengan lakukan? Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau memberikan jawaban. Tidak ada ya? Mungkin Bapak Ibu sekarang memang jamnya jam rawan ya, jam siang, waktunya makan siang. Apakah sudah makan Bapak Ibu semuanya? Belum ya? Monggo barangkali ada yang memberikan suatu masukan. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Antara ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita sendiri masing-masing. Nah, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, jadi panjenengan di sini, misalkan panjenengan memiliki barang yang sangat berharga, yang intinya baik ada dari luar itu ada ancaman, hardikan yang membuat atau meminta panjenengan itu untuk membuka kepalan Anda, itu yang menjadi kontrol itu diri Anda sendiri. Bagaimana diri Anda itu mengontrol hati panjenengan, mau membuka apa tidak itu tergantung panjenengan sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang kita butuhkan saat ini. Nah, dari ilustrasi ini nanti kita akan mempelajari tentang segala sesuatunya tentang budaya positif dan kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Nah, di sini budaya positif itu ada 6 Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga disiplin positif, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima keyakinan kelas dan segitiga restitusi, dan yang keenam adalah posisi kontrol restitusi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Mengulas pendapat Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari pernyataan Stephen R. Covey ini, jadi jika kita ingin membuat kemajuan, itu perlahan-lahan atau sedikit-sedikit kita harus merubah sikap kita atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah kerangka acuan kita. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu sudah memiliki gambaran bagaimana kita akan berubah nantinya, ya, tentunya berubah yang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, perubahan paradigma pembelajaran ini menuntut guru untuk menggunakan model-model pembelajaran di luar ceramah untuk mewujudkan siswa yang aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga kegiatan pembelajaran tersebut tidak membosankan. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya ini sekarang sudah jarang sekali menggunakan metode-metode ceramah ya. Mungkin sudah dengan perkembangan zaman ini Bapak Ibu semuanya sudah melakukan
metode-metode atau model-model yang terbaru yang membuat atau mewujudkan siswa nantinya menjadi lebih aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak tidak harus belajar itu selalu di dalam ruangan. Sesekali kita butuh anak-anak kita ajak di luar. Yang penting pembelajaran di luar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Misalkan mempelajari tentang tumbuhan, tentang alat perkembangbiakan tumbuhan misalkan. Nah, anak-anak betul kita ajak keluar untuk melihat lingkungan sekitar, kira-kira alat perkembangbiakan yang ditemukan anak-anak di lingkungan sekolah itu kira-kira apa saja. Nah, dari situ, dari anak-anak kita ajak keluar, anak-anak bisa menemukan. Mungkin kalau dari penjelasan guru atau hanya dari video, mungkin terbatas yang bisa disajikan oleh guru. Tetapi dengan kita ajak anak-anak ke lingkungan sekitar, mungkin anak-anak bisa menemukan sesuatu yang lebih komplit dari apa yang dijelaskan dari gurunya tadi. Atau menemukan sesuatu yang penemuan baru dari yang belum dijelaskan dari Bapak Ibu guru yang sudah dijelaskan di dalam kelas. Nah, itu pentingnya kita tidak menggunakan model-model ceramah lagi. Kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang bisa mewujudkan anak-anak lebih aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Serta yang satu adalah anak-anak tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Karena kalau anak-anak itu sudah bosan, ilmu yang sudah diberikan oleh guru nggak akan bisa masuk. Karena dalam pikiran anak itu sudah istilahnya sudah bosan, nggak suka sudah. Kalau anak-anak itu senang, kondisinya senang, mungkin ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru akan mudah untuk diserapnya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah mendidik tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi sebagai seorang pendidik, guru harus bisa menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator, dan bukan sebagai guru yang otoriter, yang selalu menuntut siswa untuk bisa menguasai materi yang diberikan. Karena pada dasarnya siswa kita memiliki kemampuan yang beragam, dan tugas guru adalah mengelola keberagaman tersebut agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang menjadi peserta MIT kali ini sudah bisa membuat gambaran bagaimana kita ke depannya bisa menjadi fasilitator anak-anak, motivator, dan inspirator. Karena anak-anak dari lahir itu sudah dibekali oleh kemampuan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menuntut anak-anak untuk bisa menguasai materi yang kita berikan. Salah satu contohnya misalkan, kita mengajar matematika tentang bilangan pecahan. Nah, dari beberapa siswa itu kemampuan mereka itu bermacam-macam. Ada yang menguasai tentang pecahan biasa, ada yang lebih menguasai tentang pecahan desimal. Dari situ kita bisa memberikan keleluasaan terhadap anak-anak. Mungkin anak-anak lebih mudah memahaminya dalam bentuk pecahan desimal. Ya silakan anak-anak mengerjakan, nanti hasilnya digunakan dengan menggunakan cara desimal. Atau anak-anak lebih mudah dengan menggunakan cara yang pecahan. Ya disilakan saja anak-anak mengerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, akan tetapi tetap dalam tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam tujuan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, pendidik itu sebagai penuntun dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Seperti yang saya jelaskan tadi, sejak lahir itu anak-anak bukan seperti kertas putih, tetapi anak-anak sudah dibekali kodratnya masing-masing. Mungkin anak-anak ada yang bakat dalam bidang seni, ada yang bakat bidang matematika, IPA, berbicara, menulis, bahkan bakat-bakat yang lainnya. Nah, kita sebagai guru atau sebagai pendidik wajib bisa menuntun anak-anak untuk menebalkan kodrat-kodrat yang sudah dimiliki anak-anak. Bukan menuntut anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Karena tujuan pendidikan itu adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam pemikiran KHD tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian
yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan potensinya. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini kodrat itu ada dua yang sudah dibekali, yaitu yang pertama kodrat alam. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Bisa saya jelaskan sedikit, mungkin seperti ini. Kita menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita mengajar, mohon maaf, bukan membanding-bandingkan ya, kita mengajar kodrat alam yang ada di lingkungan pedesaan dengan kodrat alam yang berada di lingkungan kota. Mungkin kita model pembelajarannya juga berbeda. Nah, itu yang dinamakan kita menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan bentuk lingkungannya. Kemudian yang dimaksud dengan kodrat zaman, ini kita harus bisa mengikuti isi atau irama perkembangan zaman yang tentunya bagaimana tuntutan kita nanti dengan perkembangan zaman. Otomatis cara atau model mengajar guru tahun 1990-an sangat berbeda sekali dengan era sekarang ini. Yang zaman dahulu belum diperkenalkan tentang pembelajaran melalui IT, tapi sekarang anak-anak sudah mahir sekali, bahkan gurunya mungkin bisa saja kalah dengan muridnya tentang pembelajaran yang menggunakan IT. Nah, itu yang dimaksud kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik wajib untuk menuntun anak-anak untuk menebalkan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, mungkin di sini saya bisa menyatakan di anak-anak ya, Bapak Ibu. Mungkin anak-anak itu bisa hadir ke sekolah sebelum jam 7. Itu mungkin hanya karena takut mendapat hukuman dari gurunya, atau mungkin nanti takut karena pintu pagarnya dikunci. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa motivasi-motivasi yang dimiliki anak-anak ketika anak-anak hadir ke sekolah sebelum bel dimulai. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari beberapa motivasi perilaku manusia. Dan Gosen dalam bukunya Reproducing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang saya contohkan tadi, anak-anak bisa hadir ke sekolah sebelum bel dimulai mungkin karena dia takut karena dihukum. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, si anak mungkin melakukan sesuatu kepingin mendapatkan reward dari seorang gurunya, atau mungkin anak-anak melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan pujian dari teman-temannya. Nah, seperti itu untuk motivasi yang kedua. Untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan nantinya. Motivasi yang pertama, saya jabarkan satu-satu nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti tadi saya contohkan, anak-anak misalkan kebelan ya istilahnya ya. Nanti mungkin anak-anak bertanya-tanya dalam hatinya, aduh,
nanti saya kalau kebelan nanti bakal dimarahi guru. Nah, itu. Atau nanti saya mungkin dikancingi pagarnya oleh Pak Satpam atau dan sebagainya. Nah, inilah motivasi yang pertama, yaitu akan muncul atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan nanti dalam hatinya akan bertanya apa yang akan nanti terjadi. Nah, motivasi yang pertama ini bersifat eksternal, bukan dia hadir ke sekolah tepat waktu itu bukan karena dari dalam hatinya sendiri, karena ada faktor-faktor yaitu takut adanya hukuman atau ketidaknyamanan dan takut adanya apa yang nanti akan terjadi bila dia akan terlambat ke sekolah. Untuk motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi motivasi yang kedua ini satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Misalkan, seorang siswa diam-diam menghapuskan papan tulisnya ketika ada guru. Mungkin dia berharap mendapatkan pujian dari seorang gurunya tadi. Nah, itu motivasi yang termasuk motivasi yang kedua. Atau seorang siswa diam-diam membantu gurunya, Bu, saya bantu, saya bawakan. Nah, mungkin dengan tujuan dia ingin mendapatkan pujian atau reward dari seorang gurunya. Nah, motivasi yang jenis kedua ini tetap masih bersifat eksternal, tidak muncul dari diri anak itu sendiri. Kemudian, untuk motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, bukan takut karena hukuman, bukan takut akan mendapat apa, tapi yang dia tanyakan adalah akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang bersifat internal, yang muncul dari diri sendiri, bukan karena efek takut atau ingin mendapat pujian atau dan lain sebagainya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Nah, bisa saya contohkan misalkan pengendara sepeda motor itu memakai helm. Karena dia memiliki motivasi dari intrinsik atau dari dalam diri mereka yang ada dalam hatinya itu dia tidak menggambarkan nanti takut kena dia memakai helm dengan alasan karena takut ditilang, bukan seperti itu. Dia memakai helm karena dia ingin mendapat pujian atau dia kelihatan lebih keren atau bagaimana, bukan seperti itu. Tapi dalam pikiran mereka yang dia pikirkan, kenapa dia memakai helm? Karena dia tahu apa yang terjadi nantinya jika terjadi kecelakaan atau terjadi jatuh. Nanti jika terbentur, jika tidak memakai helm, maka yang terjadi akan fatal. Nah, itulah yang disebut motivasi yang ada dalam yang muncul dari dalam diri. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari tentang motivasi yang berasal dari intrinsik yang nantinya akan menjadi seseorang memiliki disiplin yang positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tujuan kita nantinya kepada murid. Kita harus menanamkan kepada mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan mau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi, motivasi yang berasal dari intrinsik ini akan berjangka panjang karena dia memikirnya secara rasional. Tidak adanya dipikirannya tidak karena ada imbalan, hadiah atau takut karena hukuman, karena motivasi ini muncul dari dalam hati mereka sendiri, sehingga ini bisa diterapkan kepada siswa dan bisa berdampak jangka panjang. Beda lagi dengan misalkan anak-anak hanya mengharap sebuah hadiah. Mungkin kalau Pak Guru dan Bu Guru tidak memberikan hadiah, anak-anak tidak akan mau membuat atau melakukan kegiatan yang bersifat positif. Nah, ini perbedaannya.
mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, bukan karena imbalan atau bukan karena takut hukum. Nah, ini. Yang ketiga adalah disiplin positif. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah penerapan disiplin positif. Kata disiplin mungkin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh sangat berbeda sekali, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir jika diperlukan dan tidak digunakan kalau maaf ya. Hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali. Jadi kita menerapkan disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman. Ya, kita hanya menanamkan pada hati anak-anak, pada diri anak-anak tentang bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif tersebut. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi untuk menerapkan disiplin positif, kita membuat kesepakatan itu tidak dalam satu pihak saja, bukan dari pihak guru saja. Kita membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi anak-anak itu sudah tahu dan nantinya akan mudah untuk bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, ini salah satu kesepakatan kelas ya yang sudah saya buat di kelas saya. Ini yang pertama, misalkan ini saya membuat kesepakatan kelas ini juga bersama anak-anak, bukan saya pribadi ya. Yang pertama yaitu berpakaian seragam sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. Bersih, rapi, bersepatu hitam, kaos kaki sesuai dengan jadwal. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Yang ketiga, melepas masker dan topi di dalam kelas. Yang keempat, melaksanakan piket kelas dengan baik sesuai dengan jadwal. Yang kelima, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang keenam, masuk, istirahat, dan pulang tepat waktu. Nomor 7, mengerjakan tugas di sekolah dan PR tepat waktu. Yang 8, baris di depan kelas dan cek kerapian sebelum masuk kelas. Yang ke-9, tidak boleh membuli, mengejek, dan bertengkar dengan semua teman. Yang ke-10, rambut kuku harus rapi. Yang ke-11, bersikap sopan terhadap guru dan semua warga sekolah. Yang ke-12, tidak bermain bola di luar jam olahraga. Yang ke-13, jika tidak mengerjakan PR, nanti akan diberikan buku penghubung yaitu tanda tangan pemberitahuan kepada orang tua. Yang ke-14, jika tidak masuk sekolah atau keluar kelas harus izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru yang ada. Nah, ini kesepakatan kelas 6A ini saya buat bersama-sama anak-anak dan saya tidak pernah menentukan apa yang akan saya lakukan ketika anak-anak melanggar semuanya ini. Jadi anak-anak sudah tahu konsekuensinya itu apa jika anak-anak melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Dan ini sudah saya pasang di kelas saya. Penerapan disiplin positif merupakan salah satu kriteria yang dapat dipraktikkan oleh peserta didik dalam bentuk hukuman yang lebih mendidik dan membentuk karakter seperti misalkan sholat duha, membaca dan hafalan ayat-ayat Al-Quran, memungut sampah, membaca buku, membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Mungkin dengan hukuman-hukuman seperti ini, anak-anak akan lebih membentuk karakter yang lebih baik daripada nanti misalkan tidak mengerjakan PR, kamu lari mengelilingi lapangan 2 kali misalkan, atau kamu harus berdiri dengan satu kaki memegang telinga. Nah, hukuman-hukuman seperti itu mungkin mohon maaf kurang mendidik dibandingkan misalkan kamu tidak membaca, kamu tidak mengerjakan PR, ayo silakan hafalkan ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah pendek yang mana yang bisa kamu hafalkan untuk hari ini. Mungkin seperti itu anak-anak lebih bisa mendidik kepada anak-anak dan membentuk karakter kepada anak-anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini tujuan kita. Kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri yang muncul dari intrinsik, dari dalam hati mereka sendiri, bukan karena faktor luar yang tadi sudah saya sebutkan, 2 faktor luar tadi, misalkan reward, penghargaan, pujian, atau bahkan hukuman. Dia takut karena dihukum, takut karena ditegur, atau takut karena mendapat sanksi. Bukan yang seperti itu. Kita menanamkan motivasi intrinsik dengan memunculkan kesadaran diri dalam hati anak-anak. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kita sebagai makhluk hidup tidak akan bisa terpisahkan oleh kebutuhan ini, ya, terutama sandang, pangan, dan papan ini, karena memang kami butuhkan atau kita butuhkan setiap hari. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi mungkin di kelas panjenengan ada anak yang ingin diberi kasih sayang atau merasa semua kegiatannya atau tingkah lakunya itu diterima oleh gurunya. Ya mohon maaf, mungkin di rumah si anak ini kurang mendapatkan kasih sayang. Dari situ seorang pendidik harus tahu kenapa si anak ini kok melakukan kegiatan yang istilahnya itu cari perhatian mungkin kepada gurunya. Mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang, atau mungkin di rumahnya kurang diterima. Dalam artian mungkin dia tidak begitu dianggap, atau mungkin karena dia anak kecil jadi tidak begitu dianggap oleh keluarga. Misalkan dalam musyawarah di rumah dia melakukan membuat sebuah usulan atau apa, mungkin di rumahnya kurang diterima, makanya dia di sekolah mungkin mencari perhatian agar dia itu mendapatkan rasa diterima, karena itu memang kebutuhan dasar dari manusia. Jadi itu di sekolah kita sebagai pendidik harus tahu dari anak-anak, kenapa anak didik kita itu melakukan kegiatan yang mungkin bisa mengacu pada anak-anak ingin mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru, dan mereka kecewa bila melakukan kesalahan. Nah ini, mungkin dari anak didik kita bisa mengetahui, mungkin anak yang selalu ingin tampil di depan, saya Bu ingin menjadi ketua kelas, atau saya Bu yang menyiapkan, saya Bu yang memimpin doa. Dengan pengakuan-pengakuan seperti itu, anak yang mau mengajukan dirinya seperti itu, mungkin dia ingin kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Itu merupakan sudah wajar, memang itu salah satu kebutuhan yang ada pada manusia. Dengan demikian mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Misalkan, oh iya silakan dipimpin oleh Adi atau dipimpin oleh Doni doanya, atau baris di depan kelas dipimpin oleh siapa secara pergantian. Dengan seperti itu anak-anak yang memiliki kebutuhan pengakuan atas kemampuan bisa tercukupi. Untuk yang selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini mungkin panjenengan sering ya melihat anak-anak yang hiperaktif mungkin ya di kelas, suka keliling-keliling atau suka ke bangku temannya atau melakukan aktivitas yang lain. Nah, ini memang kebutuhan mereka akan kebebasan.
mungkin di rumah si anak ini terlalu dikekang oleh orang tuanya, sehingga di sekolah dia ingin memiliki kebutuhan kebebasan yang bisa dia lakukan hanya di sekolah mungkin, karena di rumah dia terlalu dikekang. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang memang wajar untuk mereka untuk untuk dilakukan. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangkan. Anak-anak itu harus senang, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi baik dalam pembelajaran ataupun di rumah ataupun dimanapun, memang kesenangan itu merupakan kebutuhan manusia, bukan pada anak saja. Kita sendiri juga butuh kan kesenangan ya, baik di mana saja. Yang penting jangan tertawa sendiri nantinya, malah tidak baik nantinya ya. Ya istilahnya kesenangan itu bisa kita penuhi dengan yang wajar-wajar saja. Nah, seperti itu. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah dan guru berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangkaian mewujudkan lingkungan belajar yang positif? Nah, dari sini, dari 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin nanti kita bisa merancang apa yang akan dilakukan oleh pemimpin sekolah dan guru untuk memberikan 5 kebutuhan dasar manusia ini secara lengkap kepada anak didik kita. Yang kelima yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan disebut juga dengan nilai-nilai keselamatan. Nah, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas tadi yang bisa saya contohkan tadi itu sangat berbeda sekali. Jadi keyakinan kelas ini merupakan apa yang bisa diyakini anak-anak jika dia melakukan sesuatu hal, misalkan kita tidak boleh saling menyakiti dengan teman. Nah, itu kita terapkan menjadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak nantinya tidak akan mau menyakiti teman maupun siapapun yang ada di sekolah. Karena dia punya keyakinan, saya tidak boleh menyakiti orang, atau bahkan saya harus menghormati semua orang misalkan. Nah, dia mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan melanggar menghormati orang, mungkin dia berpikir, saya kan punya keyakinan, saya tidak boleh istilahnya melecehkan orang, karena itu tidak menghormati orang. Nah, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi jika kita menerapkan keyakinan kepada anak-anak, dia akan lebih bersemangat dan menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Misalkan, siswa tidak boleh bertengkar, siswa tidak boleh membuli, siswa tidak boleh memukul atau mengejek dan sebagainya. Tetapi dengan memberikan keyakinan kelas bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling merendahkan, atau kita harus saling menghormati. Nah, dengan memberikan keyakinan-keyakinan seperti itu, mungkin anak-anak lebih mengena di hati mereka daripada hanya kita sebagai guru membacakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak. Nah, dengan demikian kita mudah untuk menumbuhkan disiplin positif kepada anak-anak dengan memberikan keyakinan-keyakinan tersebut. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas tersebut berhubungan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Tim Gaussen dalam bukunya Restitution 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle.
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita akan melihat video, salah satu contoh video demonstrasi, bagaimana prakteknya kita melakukan segitiga restitusi kepada anak yang memiliki melakukan kesalahan, agar nanti panjenengan lebih jelas. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Dalam hal ini segitiga restitusi ini adalah yang pertama dalam menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, ini guru bisa bertanya, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bisa kita sampaikan seperti itu kepada siswa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan ada anak yang bertengkar, nah, semuanya kan semua manusia itu kan pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Kemudian setelah itu kita akan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalkan kenapa kamu mau memukul adik, mengapa kamu menarik bajunya Doni, dan sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tanpa memukul adik tadi, tanpa merobek bajunya Deni. Nah, dari situ anak-anak bisa berpikir. Selanjutnya akan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan kita tidak boleh menyakiti orang lain, atau kita harus menghargai orang. Nah, dari situ anak-anak kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalkan seperti itu. Ya, tentunya saya ingin jadi orang yang baik, Bu. Mungkin jawabnya seperti itu. Nah, dari itu kita bisa membuat anak-anak untuk berpikir sendiri, solusinya itu bagaimana baiknya, tanpa dengan melukai atau tanpa dengan memukul atau dengan apa. Nanti anak-anak yang akan memberikan solusi sendiri. Kita hanya memberikan arahan-arahan saja dalam segitiga restitusi ini. Nah, ada yang keenam, yaitu posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima adalah sebagai manajer. Nah, satu persatu nanti kita akan bahas biar panjenengan lebih paham. Ya. Pengertian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini yang dinamakan hukuman. Hukuman itu biasanya diberikan secara spontanitas oleh seorang guru, tanpa adanya kesepakatan. Misalkan, ada anak yang ramai di kelas. Karena gurunya itu sedang serius, kemudian ada anak yang ramai. Spontanitas si guru ini memberikan hukuman, ayo kamu keluar karena kamu tidak mendengarkan, misalkan seperti itu. Nah, dengan tindakan seperti itu, si guru ini memberikan sebuah hukuman tanpa ada kesepakatan. Misalkan di kelas ada kesepakatan kelas, misalkan ketika pembelajaran berlangsung, jika ada siswa atau murid yang tidak memperhatikan, nanti diberi apa, misalkan kesepakatannya apa, itu merupakan sebuah kesepakatan. Tapi kalau hukuman itu biasanya tanpa ada kesepakatan, spontanitas, seseorang itu memberikan hukuman baik dengan cara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Nah, itu yang disebut hukuman. Kemudian penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini tentang penghargaan. Jadi penghargaan itu adalah benda peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Panjenengan kalau berharap mendapat penghargaan, berarti kan ada sesuatu syarat yang diinginkan. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan
memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain dan menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi seseorang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kalimat yang biasanya digunakan biasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu termasuk kata-kata yang termasuk penghukum. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu yang terakhir selesai. Nah, itu termasuk kata-kata yang termasuk penghukum. Hasilnya, kemungkinan anak marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, ini efek yang akan didapatkan jika kita berposisi sebagai penghukum. Hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Nah, jadi hukuman itu biasanya itu membekas kepada anak. Karena pada hukuman murid merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Di hati murid. Mungkin anak-anak walaupun sudah tidak diajar panjenengan, dia akan membekas di hatinya. Dulu saya pernah ditempeleng oleh Pak si A misalkan. Dulu saya pernah dikeluarkan dari kelas hanya gara-gara karena saya mengambil pensil saya yang dipinjam oleh si Doni, misalkan seperti itu. Nah, jika guru itu sering memberikan hukuman, mungkin di hati anak-anak itu akan membekas dalam jangka panjang. Sementara kalau konsekuensi, bedanya hukuman dengan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan anak-anak datang terlambat, kita tulis sudah apa kesepakatannya. Nah, yang membuat kesepakatan itu bukan dari pihak guru saja, dari pihak guru dan siswa. Ayo coba kita membuat kesepakatan bersama-sama. Misalkan nanti kalau ada teman-teman kalian yang terlambat, apa nanti konsekuensinya? Misalkan kita sepakati di luar saja Bu, 15 menit misalkan. Ya silakan, apapun yang menjadi kesepakatan antara guru dan murid boleh-boleh saja ya. Jadi tidak hanya bersifat spontanitas seperti hukuman tadi. Kamu tidak usah masuk sudah, di luar sana sampai pulang misalkan seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu sesuai kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru dan murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tidak membekas ini. Soalnya kan sudah ada kesepakatan, beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi tidak ada kesepakatan, misalkan anak yang terlambat, tidak ada kesepakatan harus bagaimana, si guru langsung saja, kamu pulang lagi sana, tidak usah sekolah, misalkan seperti itu. Atau kamu di luar, tidak usah masuk sampai jam pelajaran bawa selesai, misalkan seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, dia tahu, oh iya, konsekuensi saya kalau saya terlambat, saya kan tidak boleh masuk 15 menit. Mungkin tanpa diperintah pun, si anak ini sudah tahu konsekuensinya, dia tidak akan masuk, menunggu 15 menit dari jam kedatangan dia. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalimat yang biasanya digunakan, biasanya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalkan, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu sudah begini? Ini kata-kata yang biasanya digunakan pembuat merasa bersalah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Nah, ini misalkan ada anak yang sangat kecewa sekali, itu sangat berbahaya sekali. Ya, biasanya anak-anak kan sifat anak-anak kan macam-macam. Sifat kita karena maka bisa melakukan hal yang tidak kita inginkan. Yang Bapak ya, misalkan, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini saja tidak apa-apa, nanti itu bantu bereskan misalkan. Itu kita berposisi pada sebagai teman. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif.
terlambat ya ke sekolah. Iya, datang terlambat. Kira-kira Ayu dengan datang terlambat itu sudah melakukan kesalahan apa enggak? Salah ya. Berarti yang Ayu lakukan itu adalah perbuatan yang benar apa yang salah? Salah. Nah, semua orang itu semuanya pasti melakukan kesalahan ya. Guru juga pernah kok datang terlambat. Ya, tidak Ayu saja kok yang pernah datang terlambat. Teman Ayu juga pernah, guru juga pernah. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan, kalau bisa jangan sampai diulangi lagi. Nah, kemudian kira-kira apa yang membuat Ayu itu datang terlambat ke sekolah? Tidurnya semalaman. Jam berapa Ayu tidur? Jam 1. Kenapa kok sampai larut tidurnya Ayu? Bermain game? Bermain game online? Bermain game online sampai larut malam? Seperti itu ya? Nah, kemudian Ayu dengan datang terlambat kira-kira sudah melanggar atau sudah bertentangan dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah? Ya. Keyakinan kelas apa kira-kira yang sudah Ayu tentang atau Ayu langgar? Tidak disiplin, terus datang terlambat ke sekolah ya. Karena kita sudah punya keyakinan kelas, kita akan hidup disiplin ya. Datang, istirahat, dan pulang sekolah tepat waktu. Nah, setelah itu, setelah Ayu tahu bahwasanya Ayu itu sudah melakukan kesalahan, kira-kira kedepannya masih tetap melakukan kesalahan? Punya solusi Ayu untuk agar tidak diulangi lagi? Apa solusinya Ayu? Tidur tidak terlalu malam. Jam berapa kira-kira Ayu nanti tidurnya? Jam 8. Kemudian selain tidur tidak terlalu malam, apalagi yang Ayu lakukan? Bermain HP dikurangi. Terus apa lagi? Menggunakan alarm. Nah, ketika Ayu sudah mengurangi main HP, tidurnya tidak terlalu malam, menggunakan alarm, terus kok masih bangun kesiangan? Kira-kira ada orang yang diajak kerjasama di rumah? Ada. Siapa? Sama mama sama ayah. Kira-kira mama sama ayah nanti diajak kerjasama apa sama Ayu? Membangunkan Ayu agar tidak kesiangan. Jam berapa Ayu nanti kira-kira bangun? Jam 4. Sholat subuh. Sholat subuh baru mandi, mempersiapkan diri untuk persiapan berangkat ke. Mulai kapan kira-kira Ayu mau berubah atau menjadi lebih baik lagi? Mulai hari ini ya. Berarti mulai nanti malam Ayu sudah melakukan perubahan ya, tidak tidur terlalu malam, bangunnya besok juga bangun lebih. Mau berjanji pada diri sendiri? Berarti mulai hari ini atau nanti malam sudah mau berubah ya Ayu ya. Terima kasih ya Ayu ya. Kenapa Yudis dipanggil guru? Tahu? Apa kira-kira misalnya? Bermain bola saat istirahat. Nah, kira-kira Yudis bermain bola saat istirahat itu benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Apakah kamu melanggar? Ya, apa yang sudah kamu langgar? Sudah melanggar keyakinan kelas ya, yang sudah kita sepakati. Selain keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tidak boleh bermain bola ketika istirahat, apalagi kira-kira yang sudah Yudis langgar? Mengganggu teman. Siapa yang Yudis ganggu tadi? Angger. Diganggu dengan cara apa? Terkena bola? Iya. Sampai nangis? Iya. Berarti Angger terganggu Yudis karena kena bola sampai nangis. Kemudian semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya, baik Bu Guru, Pak Guru, Yudis dan teman-teman semuanya itu pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah pernah melakukan kesalahan jangan sampai diulangi lagi, ya kan? Nah, terus Yudis setelah melakukan kesalahan ini kira-kira kedepannya mau mengulangi lagi enggak? Tidak mau mengulangi lagi. Nah, solusinya bagaimana nantinya kedepannya? Minta maaf kepada Angger karena sudah
Iya, melakukan kesalahan dengan mengganggu ya, mengganggu Angger yang sedang duduk ya tadi ya. Kemudian Yudis mau bermain bola lagi waktu istirahat? Nggak mau ya. Berarti Yudis nanti bermain bola ketika jam olahraga saja. Ketika di luar jam olahraga masih mau melakukan bermain bola lagi? Nggak mau. Berarti Yudis sudah punya keyakinan ya tidak akan melanggar apa keyakinan kelas dan tidak akan mengganggu teman lagi, baik dengan cara bermain bola atau mengganggu dengan kegiatan yang lain. Berarti Yudis sudah tidak akan melakukan kesalahan lagi. Seperti itu, mau berjanji pada diri sendiri. Jadi mulai hari kapan Yudis mau melakukan? Hari ini. Berarti mulai hari ini Yudis mau berubah ya, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya seperti itu. Terima kasih ya Yudis.